Membangun koneksi dengan anak, bagaimana caranya? Setiap orang tentu ingin anaknya nurut, anaknya mengikuti apa yang dia sampaikan, apa yang ia arahkan, apa yang ia inginkan. Namun, banyak terjadi ketika kita meminta anak kita melakukan sesuatu, anak bereaksi, anak menolak, anak membantah, ataupun sikap anak tidak sesuai dengan apa yang orang tua harapkan. Pertanyaannya, mengapa kondisi itu bisa terjadi? Menurut parents, apa penyebabnya? Teman-teman sekalian, ternyata sebabnya yang bisa menghambat proses komunikasi kita dengan anak adalah karena kita menyampaikan pesan tersebut dalam vibrasi yang rendah. Apa itu vibrasi yang rendah? Vibrasi yang rendah itu adalah kondisi di mana kita menyampaikan pesan atau kita berkomunikasi dengan anak dalam energi yang negatif, dalam kondisi emosi yang lagi negatif. Contoh, kita sedang merasa kesel dengan sikap anak kita. Sudah waktunya sholat, anak kita belum sholat. Sudah waktunya mandi, anak kita belum juga mandi. Sudah waktunya belajar, anak kita masih juga main. Tentu kita merasa kesel karena anak kita sedang dalam kondisi yang tidak seharusnya. Maka ketika kita mengingatkan anak kita dalam kondisi rasa kesal tersebut, inilah yang menghambat proses komunikasi tersebut. Kita mengarahkan anak kita, ayo mandi, ayo belajar, ayo berangkat sholat atau kerjakan sholat. Tapi karena kita menyampaikan pesan tersebut dalam kondisi kesal, maka apa yang terjadi? Reaksi anak jadi tidak sesuai harapan. Anak menolak, anak membantah, anak menunda-nunda, yang akhirnya membuat kita tambah merasa kesal. Dari mana anak tahu? Atau dari mana? Kenapa anak bereaksi demikian? Karena yang didengar anak bukan pesan kebaikannya, tapi energi yang kita pancarkan. Karena kita menyampaikan kemarahan, rasa kesel, inilah yang diterima oleh anak. Jadi dia tidak menerima pesan kebaikan kita, tapi yang anak terima adalah rasa kesalnya kita yang terekspresi dalam mimik wajah kita, nada atau intonasi bicara kita. Jadi pancaran rasa kesal kita itu terlihat, terasa oleh anak dari mimik wajah, termasuk dari nada bicara kita. Sehingga para pakar komunikasi menyampaikan, ya, kesuksesan komunikasi itu kalau dibagi gitu ya, kata-kata itu hanya berperan 7% aja. Sedangkan ya, bahasa tubuh dan nada intonasi bicara itu yang 93% penentu kesuksesan komunikasi. Nah, nada bicara dan bahasa tubuh ini adalah gambaran dari kondisi emosi kita. Jadi mengapa proses komunikasi kita dengan anak, pasangan, atau orang lain menjadi terhambat, tidak berhasil, tidak efektif? Karena tadi kita menyampaikan pesan tersebut dalam kondisi emosi yang negatif. Maka dari sini, teman-teman sekalian, kalau kita ingin komunikasi kita dengan siapapun itu bisa berjalan efektif, yang perlu kita lakukan adalah mengkondisikan emosi kita tenang terlebih dahulu. Minimal netral, damai. Apalagi kalau bisa dikondisikan senang, syukur, cinta. Jadi ketika menyampaikan pesan itu kita dengan rasa cinta. Sehingga anak merasa dicintai lewat nada bicara kita yang lembut, bahasa tubuh kita yang manis, penuh senyuman, dan gerakan kita yang mendekat lembut ke arahnya. Ini yang membuat anak merasa dicintai. Sehingga dia akan
melakukan apa yang kita minta dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Karena hasilnya juga akan berbeda. Anak melakukan perintah atau apa yang diminta orang tua dengan rasa terpaksa karena takut, takut dimarahi, takut dipukul, takut lain-lain gitu ya. Dibanding dengan dia melakukan suatu aktivitas dengan rasa ridho juga, dengan rasa senang, bukan dengan rasa takut ataupun terpaksa. Ini yang menjadi tantangan orang tua, mengkondisikan agar anak bisa melakukan segala aktivitas baik itu dengan rasa cinta, sehingga lebih berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menghadirkan si rasa cinta ini dalam proses komunikasi kita dengan anak atau pasangan atau siapapun? Tentu ini yang menjadi PR buat kita semua. Bagaimana caranya menghadirkan rasa cinta? Ya, tentu kita perlu membersihkan terlebih dahulu emosi kita, kondisi hati kita. Kita perlu ya membersihkan kondisi hati kita. Kalau di sana ternyata banyak rasa kesel, banyak rasa marah, banyak rasa kecewa, banyak rasa takut, atau juga mungkin banyak rasa penyesalan dalam diri kita terhadap anak kita atau orang yang kita temui sehari-hari, inilah yang menjadi PR kita untuk kita bersihkan sehingga nanti kondisi hati kita jadi lebih mudah sampai ke titik ridho, ke titik cinta. Nah, proses self healing yang saya bantu untuk dipraktekkan di sesi konseling, baik konseling pernikahan, konseling parenting, maupun konseling remaja, bahkan termasuk konseling bisnis dan karir, adalah membantu setiap pribadi untuk bisa mengenali apa sih luka yang belum selesai di dirinya, apa sih inner child ataupun mental block yang belum pulih di dalam dirinya sehingga menjadi kesulitan untuk menghadirkan rasa cinta di hati. Banyak kesel-keselnya, banyak marah-marahnya, banyak takut-takutnya, banyak penyesalannya yang jadi penghambat meraih kesuksesan atau kondisi yang diinginkan. Nah, inilah yang perlu untuk kita bersihkan dengan praktek self healing ataupun pemulihan jiwa. Bila teman-teman memiliki kelapangan rezeki maupun waktu, bisa mengikuti sesi konseling langsung bersama saya secara online via Zoom ataupun offline di kota Semarang. Atau bila teman-teman ingin belajar mandiri, saya juga menyediakan buku self healing metode Ho'oponopono berupa e-book ya atau buku elektronik berupa PDF yang teman-teman bisa langsung baca dan praktek untuk membersihkan tadi ya kalau masih ada rasa kesel, rasa marah yang menumpuk di dalam dirinya tanpa disadari. Sehingga membuat proses komunikasi jadi terhambat selama ini. Nah, dengan panduan yang ada di e-book tersebut, teman-teman bisa praktek self-healing secara mandiri. Ya, sehingga hatinya jadi lebih tenang, hatinya jadi lebih damai. Untuk mengakses e-book ataupun informasi terkait konsultasi langsung dengan saya, teman-teman bisa klik link di bio ataupun di profile saya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan informasi tersebut di sana dengan langsung kontak ke nomor yang tersedia. Nah, seperti itu teman-teman, sehingga kalau hati kita sudah dipenuhi cinta, sudah dipenuhi keridoan, maka itu secara otomatis membuat cara kita berkomunikasi dan getaran yang kita pancarkan itu jauh lebih menyejukkan hati. Sehingga siapapun yang berkomunikasi dengan kita akan merasa nyaman, aman, tenang, damai, dan dengan senang hati mengikuti apa yang kita minta. Maukah teman-teman merasakan hal itu? Maukah teman-teman mendapatkan keharmonisan itu? Nah, maka buka dirinya, izinkan dirinya untuk bisa pulih dari dalam, karena kalau di dalam sudah membaik, maka hal-hal di luar kita akan juga dengan signifikan membaik. Semoga bermanfaat. Semangat pagi!